di Jorong Koto Gadang kalau nggak salah ya. Koto Gadang, iya Koto Gadang. Kita masuk di Jalan Panorama. Belok kanan arah ke Janali nanti kurang lebih pukul 10-11 lewat 5 menit atau Simpang Kapela mengarah Jalan Panorama dan sampai di Jalan Binuang. Tepat pukul 9 pagi pada hari Senin tanggal 3 sekarang, tanggal 3 Juni di Jalan Adinegoro Auratas atau di tengah jua, posisi arah ke belakang arah bypass atau Jalan Muhammad Yamin, ke depan arah ke Birugo atau ke Simpang Kapela. Halo rekan-rekan sobat semua, Saratu Dun Sana Minang Kasadonyo di manapun barado, baik yang barado di kampung maupun yang barado di perantauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat berjumpa di saluran channel Jalan Nagari Minang. Dalam kesempatan ini kita akan mengarah ke Pasaman Barat atau menempuh perjalanan dari Bukit Tinggi ke Pasaman Barat via Palembayan. Jadi perjalanan kita dari Bukit Tinggi ini menuju Pasaman Barat, nantinya kita akan berakhir di Kinali, Pasaman Barat atau di Kecamatan Kinali. Dari sini ke Pasaman Barat kurang lebih 3 jam 30 menit atau standarnya 3 jam, yaitu menurut kecepatan kita bawa kendaraan. Namun kali ini dari Bukit Tinggi kita ke Kinali melewati atau mengarah ke jalur Kecamatan Palembayan. Artinya dari Bukit Tinggi ke Pasaman Barat via Palembayan. Kita sampai di Simpang Kapela atau di Jalan Sudirman. Belok kiri ke Jambuai atau jalur ke Padang. Cuman jalan ke Padang masih putus di Lembahanai. Otomatis rekan-rekan yang mau ke Padang dari Bukit Tinggi via Malala atau via Maninjau atau mungkin ke Sitinjau Laut. Kita di kota Bukit Tinggi mengarah ke Palembayan, maksudnya ke Pasaman Barat Kinali via Palembayan. Jadi ada beberapa nagari yang akan kita lintasi atau kita lalui dari kota Bukit Tinggi ini hingga sampai ke Kinali Pasaman Barat. Di antaranya nagari Siano Limo Suku, kalau nggak salah ya, yang di Jalan Binuang. Terus nagari Koto Panjang mengarah ke Sungai Jariang dan mengarah ke nagari Pantapauah di Kecamatan Matur. Dari Kecamatan Matur kita mengarah ke Lawang, nagari Lawang yang masih di Kecamatan Matur. Dan dari Lawang mengarah ke perbatasan Kecamatan Matur dengan Kecamatan Palembayan. Dan kita juga akan melintas di beberapa nagari di Kecamatan Palembayan hingga sampai di perbatasan Kabupaten Agam dengan Kabupaten Pasaman Barat. Di antaranya nagari Sepinang, nagari Baringin, nagari Ampe Koto Palembayan, nagari Tigo Koto Silungkang, nagari Sungai Pua, serta nagari Salareh Aiya. Dan nantinya sampai di lintas Padang Pasaman di Jorong Koto Gadang kalau nggak salah ya. Koto Gadang, Jorong Koto Gadang di nagari Salareh Aiya.
Jadi sampai di lintas Pasaman, Padang Pasaman, nantinya kita akan belok kanan mengarah ke Kinali atau ke perbatasan Kabupaten Agam dengan Kabupaten Pasaman Barat. Jadi rekan-rekan sobat semua, Saratu Dun Sanak Minang Kesadonya bisa ikuti perjalanan kita dari Bukit Tinggi ke Pasaman Barat, nantinya di Kinali dengan beberapa nagari hingga jorong-jorong yang akan kita lewati via Palembayan. Kita masuk di Jalan Panorama, belok kanan arah ke Jam Gadang. Kita masuk di Jalan Panorama mengarah ke Jalan Binuang atau ke Ngarai Siano. Jadi dari Bukit Tinggi ini ke Pasaman Barat ada 3 jalur rekan-rekan. Pertama Bukit Tinggi Pasaman Barat via Kinali, maksudnya via Palembayan, bisa mengarah ke Ngarai Siano atau Jalan Binuang. Yang kedua Bukit Tinggi Pasaman Barat via Maninjau, juga bisa mengarah ke Balingka atau mungkin ke Ngarai Siano. Dari Maninjau mengarah ke Lubuk Basung, Simpang Gudang, Lembah Bawan, dan mengarah ke Kinali. Yang ketiga Bukit Tinggi Pasaman Barat via Malampah atau Pasaman Timur. Dari Bukit Tinggi mengarah ke Palukuah hingga ke perbatasan Kabupaten Agam dengan Kabupaten Pasaman, sampai di kumpulan belok kiri mengarah ke Nagari Alan Mati atau Kecamatan Simpati dan mengarah ke Malampah serta Tigo Nagari, dan sampai di Simpang Padang Sawah dan belok kanan mengarah ke Kinali. Jadi ada 3 jalur dari Bukit Tinggi ke Pasaman Barat, jalur yang bisa kita tempuh. Kita masih di Jalan Binuang dan kita akan belok kiri, maksudnya kita masih di Jalan Panorama dan kita akan belok kiri dari simpang ini, artinya masuk di Jalan Binuang mengarah ke Ngarai Siano atau ke Nagari Siano 6 suku, Siano 5 suku atau 6 suku ya, kita lupa ingat, dan mengarah ke Sungai Jariang atau ke Nagari Koto Panjang. Di sini kita menurun ya. Kota Bukit Tinggi kita tinggalkan dan kita masuk di Nagari Ngarai Siano atau Nagari Siano 6 suku, 5 suku atau 6 suku tidak salah, di Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jadi rekan-rekan yang ke Pasaman Barat bisa dari Bukit Tinggi bisa melewati Ngarai Siano ya, atau di Jalan Binuang ini. Ini Jalan Binuang mengarah ke ini, ke Panta atau ke Nagari Panta Pauh, Kecamatan Matur. Kita berangkat tepat tadi pukul 9 pagi. Jadi sampai di Kinali nanti kurang lebih pukul 10, 11, 12, ya sekitaran pukul 12 tengah hari, atau selambat-lambatnya pukul 12.30. Ya, mudah-mudahan tidak ada halangan di jalan serta cuaca bagus dan tidak ada kendala dengan motor kita. Ini biasanya Totayas nih yang bawa muatan berat, bal-bal. Kita sampai di Ngarai Siano rekan-rekan, objek wisata. Kita coba ke depannya. Misalnya nanti kalau sampai di jalur sempit susah kita ini. Di pagi-pagi kita udah melihat suasana Ngarai Siano pukul 9 lewat 5 menit atau 10 menit ya. Kita berangkat tadi dari Jalan Adinegoro Tengah Jua mengarah ke Jalan Sudirman atau Simpang Kapela, mengarah ke Jalan Panorama dan sampai di Jalan Binuang.
Kita masih di Jalan Binuang. Jadi kita udah sampai di Ngarai Siano. Ya, pagi ini cuaca lumayan bagus, udah terlihat panas, dan mudah-mudahan hingga ke Kinali nanti atau ke Pasaman Barat cuaca sebagus ini juga, tidak ada hujan, juga tidak ada kendala dengan motor. Ya, jalur ini ramai ya, sekitaran pukul 7 hingga pukul 9 ini, karena ada masyarakat yang mau bekerja atau mungkin ini ke pasar. Jadi Ngarai Siano ini udah termasuk ini kawasan Nagari Siano 6 suku. Ini angkutan pedesanya ini ke Lambah atau ke Sungai Jariang atau ke Nagari Koto Panjang. Ada tanggul. Ya, paling dari Bukit Tinggi ke Kinali kurang lebih 100 kilo. Ya, standarnya dengan kecepatan 40 km, sekitaran 2 jam 30 menit, 3 jam standar. Karena di beberapa nagari di Kecamatan Palembayan ada mungkin jalan yang rusak atau mungkin bekas longsor. Nah, bulan terakhir sering hujan juga di kawasan Sumatera Barat. Kanan. Nagari Siano 6 suku kita tinggalkan, dan kita akan mengarah di Lambah atau mengarah ke Nagari Koto Panjang. Di sini ada tanjakannya cukup lumayan ekstrim. Gunung Singalang di depan kiri. Cuaca terlihat bagus. Wah, ini tebing sepertinya baru bekas longsor nih. Ini rumah yang ada di sebelah kanan kita ini cukup lumayan rawan juga ini, rekan-rekan. Bekas longsor. Nah, ini tanjakan di perbatasan Nagari Siano 6 suku dengan Nagari Koto Panjang atau mengarah ke Sungai Jariang. Di sebelah kiri Ngarai Siano. Nah, ini tikungan patah di TRS. Belok kanan dan belok kiri nanjak, dan belok kanan lagi. Yuk. Jadi
Jadi rekan-rekan yang mau melintas di jalur tanjakan ini mesti hati-hati, apalagi jika hujan ya, jalan licin. Nagari 6 Siano 6 suku kita tinggalkan. Ini barusan ada travel Binter kalau nggak salah tadi. Jadi sebagian travel ada juga yang ambil jalan alternatif ke Ngare Siano ini atau ke Lambah ini dari Pasaman atau mengarah ke Pasaman. Ya nyampainya langsung di ini di pusat kota Bukit Tinggi ya, selepas Jalan Binuang ini. Sebelah kanan ada masjid. Ini udah masuk Nagari Koto Panjang ya. Ini travel lagi Binter dari Pasaman Barat ya. Jambak ya. Jambak Nagari Koto Panjang. Kecamatan Ampek Koto. Jadi Kecamatan Ampek Koto ini nagari-nagari selain Koto Panjang ini ada tadi yang sudah kita lewati Siano 6 suku, Koto Panjang, Koto Gadang, Koto Tuo, Gugua, Tinggi Tabek Sarojo, Nagari Balingka dan Malalak. Jadi Kecamatan Ampek Koto ini cukup lumayan luas ya, juga banyak nagari-nagari. Angkutan ke Koto Panjang ini seperti yang tadi ya, warna merah. Makanya kalau nggak salah di Pasar Bantu atau di Pasar Bawah. Ya mungkin perjalanan kita ya setidaknya ada 3 jam ya. Jadi rekan-rekan bisa tengok suasananya beberapa tahap atau beberapa part. Mungkin bisa jadi ada 3 atau 4 bagian ya, hingga bisa tuntas kita publikasikan di Sungai Jariang. Tahan. Ada tanggul. Ini pengendara motor ini ada helm tapi tidak dipakai. Lagian jalan di sini kecil ya, rawan tabrakan juga. Jadi kalau menurut pendapat hemat saya, cari ini beban ya. Artinya daripada memang tidak dipakai, lebih baik ditinggal daripada dipegang. Jadi dipegang itu jadi gimana ya, jadi ada beban juga sama kita. Ukuran kita bisa pegangan, jadi tidak pegangan, artinya jadi pegang helm. Helm nggak ada kekuatannya kalau kita di atas motor kalau dipegang ya, malah jadi beban sama kita. Jadi percuma helm, harganya mahal kalau tidak dipakai. Kalau tidak takutnya kedengaran. Kalau tidak dipakai ketinggalan ya wajar lah. Ini di bawah tapi tidak dipakai. Nah, itu yang membuat
ini bikin sia-sia. Ya itu kesadaran kita sebetulnya. Apalagi di belakangnya tadi ada nyandang tas. Biasanya dari itu Gunung Pasaman. Ya emang kalau cara dari sini Gunung Pasaman dan Gunung Talamau terlihat ya jelas. Di sini agak sedikit kabur karena ada kabut. Di Jalan Benduang ini dari Ngarai Siano hingga ke Simpang Panta jalannya emang banyak tikungan, juga ada tebing, juga ada beberapa titik longsor, artinya rawan longsor, titik rawan longsor. Dan ditambah jalannya emang agak sedikit kecil. Di jalur ini kita tidak perlu keburu-buru juga rekan-rekan. Nah di posisi kanan kita agak jurang ya, atau ngarai. Jadi selepas foto panjang ini atau lambah ini jambak, kita akan masuk di Nagari Panta Pauah, tepatnya di Jorong Panta. Udah masuk di Kecamatan Matur. Nagari Panta Pauah, Panta jorong dari Panta Pauah, dan Pauah juga jorong dari Nagari Panta Pauah. Jadi Nagari Panta Pauah terdiri dari dua jorong. Pertama jorong Panta dan kedua jorong Pauah. Ini udah mendekati perbatasan Kecamatan Ampekoto dengan Kecamatan Matur. Jadi di Kecamatan Matur kita juga akan melintas di beberapa nagari ya. Yang pertama Nagari Matur dan Nagari Lawang hingga ke Kecamatan Palembayan. Di Kecamatan Palembayan kita juga akan melintas di beberapa nagari serta beberapa jorong di tiap-tiap nagari. Di antaranya Nagari Baringin, Nagari Sipinang, serta ada Nagari 4 Koto Palembayan dan 3 Koto Silungkang, dan Nagari Sungai Pua. Jadi di Kecamatan Palembayan juga ada Nagari Sungai Pua. Di Sumatera Barat ada 2 nagari yang serupa atau yang senama, yakni Nagari Sungai Pua. Sungai Pua yang terdapat di Kecamatan Sungai Pua juga, Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua kalau nggak salah. Dan Nagari Sungai Pua di Kecamatan Palembayan. Selain Nagari Sungai Pua juga terakhir Nagari Salareai ya. Nah, jadi perbatasan Kabupaten Agam dengan Kabupaten Pasaman Barat berakhirnya di Nagari Salareai ya, atau di Jorong Koto Gadang nantinya. Atau di lintas Padang Pasaman, lintas barat. Di depan ada Kijang. Kalau kilometer mungkin lebih dekat ke Palembayan. Hanya saja jalannya agak banyak belokan. Jadi yang memperlambat kita melewati Palembayan banyak belokan itu aja. Kalau lewat Maninjau cuman belokan di Kelo Ampe Pelampe. Yes.
Kalau via Malampah dari Bukit Tinggi ke Kumpulan memang banyak belokannya, cuman jalannya agak lebar, itu kelebihannya. Dari Kumpulan ke Padang Sawah juga banyak belokan di Malampah, Rimbo Malampah juga banyak tikungan dan tanjakan. Lihat Gunung Merapi dari sini. Jadi dari sini kita bisa melihat ada 4 gunung. Yang pertama yang paling dekat Gunung Singgalang dan Gunung Merapi. Terus Gunung Sago di tanah datar terlihat dari sini, dan Gunung Pasaman atau Gunung Talamau di Kabupaten Pasaman Barat. Kita udah di sekitaran perbatasan Kecamatan Ampek Kutu dengan Kecamatan Matur, menjelang Nagari Panta Pauah. Di depan ada Kijang. Di sini terlihat Gunung Merapi.